Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat, dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama 2,6 miliar rupiah sudah dibayar Kamis tanggal 25 September 2025. Termin kedua, 7,4 miliar akan dibayar Kamis tanggal 6 November 2025. Termin ketiga atau pelunasan 3 miliar akan dibayar pada bulan Maret tahun 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu, sekaligus menjadi ruang serbaguna, dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses keluar masuk kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan semakin bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat dengan nilai mulai dari 20 juta serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun. Terhitung sejak bulan Maret tahun 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda-mudi dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Salam bagimu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani bulan November ini dengan firman Tuhan yang diangkat dari 1 Petrus 3 ayat 8. Tetapi saya akan bacakan ayat 8 dan ayat 9 untuk kita semua. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudaraku, dan akhirnya, ini adalah sebuah pernyataan kunci terhadap uraian yang sudah panjang bagaimana kita hidup, bagaimana kita dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa dan kematian. Kini kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang kudus, orang-orang yang telah masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan kekudusannya. Dalam keadaan yang sedemikian, kita sekarang memperoleh hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapannya, sebagai persekutuan orang-orang percaya. Kita tidak hidup sendiri-sendiri. Kita tidak berada dalam egoisme, dalam individualisme, tetapi kita berada dalam persekutuan, dalam kebersamaan, dalam kehidupan sebagai saudara-saudara seiman. Untuk itulah dikatakan, dan akhirnya ini diberlakukan untuk kita. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kita semua seia sekata. Apakah yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat seia sekata?
dan dapat seperasaan mengasihi saudara-saudara, yang pertama yang perlu kita lakukan ialah kita perlu saling mendengar antara yang satu dengan yang lain. Kita mendengar saudara kita mendengar orang lain berbicara, dan kita juga mengungkapkan pikiran kita, mengungkapkan keinginan kita supaya orang lain tahu. Oleh karena itu, kita perlu mengungkapkan dan orang lain mendengar. Ketika orang lain mengungkapkan, kita mendengar. Dengan demikian kita bisa merumuskan apa yang harus kita lakukan di dalam keseia-sekataan. Dan selanjutnya, sebagai kumpulan orang-orang percaya, kita diajak untuk menghindari dua hal. Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Salah satu karakter manusia adalah karakter membalas, baik dalam hal yang baik pun dalam hal yang buruk. Itu sebabnya sering kita dengar, kalau engkau berbuat baik kepadaku, aku akan berbuat baik kepadamu. Sebaliknya, kalau engkau berbuat jahat kepadaku, aku akan berbuat jahat kepadamu. Tetapi Petrus mengingatkan kita dengan pola hidup yang baru. Pola hidup yang baru itu ialah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Sebab kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kehidupan dunia ini penuh dengan kejahatan. Kalau kita membalas caci maki dengan caci maki, kehidupan dunia ini menjadi penuh dengan caci maki, maka kekacauanlah yang akan dihasilkan. Karena itu kita diingatkan untuk menghindari kedua hal itu. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Sebab apa? Sebab kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendapat berkat. Saudara dan saya dipanggil untuk mendapat berkat dari Tuhan, untuk mendapat belas kasihan dari Tuhan, untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Itulah kehidupan kita, saudara-saudara. Dalam kerangka kehidupan yang baik, kehidupan yang berbelas kasihan, kehidupan yang penuh dengan anugerah, kita boleh membangun kehidupan yang seia sekata, seperasaan, mengasihi antara yang satu dengan yang lain, menjadi penyayang dan rendah hati. Semakin banyak berkat yang kita peroleh dari Tuhan, kita semakin rendah hati dan menyayangi. Semakin banyak belas kasihan yang kita dapat dari Tuhan, semakin banyak yang dianugerahkan kepada kita, kita akan semakin rendah hati. Saudaraku, inilah tanda-tanda yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang diberkati Tuhan, sekali lagi yang diberkati Tuhan, ciri-cirinya adalah rendah hati dan penyayang, suka mendengar orang lain, dan mampu memahami perasaan orang lain. Lalu sepanjang bulan ini, di bulan November ini, saudara-saudaraku, saya mengundang kita semua untuk semakin mampu seia sekata, untuk seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Maka hidup kita akan penuh dengan berkat. Hidup saudara dan saya, hidup kita semua, tidak satu orang pun yang tidak mendapat berkat. Kita semuanya, saudara dan saya, tetangga kita, teman kita, teman sekerja kita, teman semarga kita, siapapun dia akan mendapat berkat dari Tuhan karena kita dipanggil untuk itu. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk persekutuan yang baru menjadi saudara-saudara di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami untuk mendengar jeritan orang lain, mendengar seruan orang lain, mendengar perasaan orang lain. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh membangun kehidupan yang baik, kehidupan yang seia sekata. Berkati kami Tuhan melimpah-limpah, supaya kami dimampukan menjadi penyayang bagi banyak orang. Dan tanamkanlah ke dalam kami hati yang rendah, agar kami tidak jatuh ke dalam kesombongan, tetapi kami semakin rendah hati. Semakin Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada kami, mampukan kami untuk tetap rendah hati dan penyayang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan melimpah kepada setiap orang di warga jemaat-Mu ini, kepada orang-orang yang percaya kepadamu, kepada orang-orang yang masuk ke dalam persekutuan kudus, persekutuan yang indah di antara kami sebagai saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami juga untuk menerima berkat-Mu dengan benar, supaya kami boleh menggunakan berkat-Mu itu menjadi berkat lagi kepada banyak orang. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa, karena berkat-Mu
akan mengalir terus berkesinambungan di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku atas kebersamaan kita dalam renungan hari ini. Biarlah pada bulan November ini hati kita semakin dibangkitkan untuk semakin memahami saudara-saudara kita, agar kita secara bersama-sama dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertaimu. Terima kasih. Yeah.